Perjuangan, harga diri, pahlawan, konfrontasi, militansi. Kayaknya ChatGPT gua mabok ini. Ya udahlah, mau gimana lagi. Halo semua, nama gue Edo. Selamat datang di Non Komandan Gas. Dan untuk video kali ini kita bakal bicarain tentang Sultan Hasanuddin. Sorry kalau videonya agak goofy, gue baru coba format baru dan semoga kalian ada ayam yang bikin VOC takut. Namanya DHJ Fathen Hosten. Tunggu dulu. DHJ Fathen Hosten. MJ dari timur. Oke, sorry suaranya bocor dan cukup gimmicknya, gue malas ngedit. Pada zaman dahulu, ada seorang pahlawan, namanya Sultan Hasanuddin, yang lahir pada 12 Januari 1631 di Goa, Sulawesi Selatan. Bukan Goa yang ini, Goa yang ini. Sultan Hasanuddin sendiri merupakan raja ke-16 di Kesultanan Goa yang gagah berani berusaha untuk melawan dan berjuang melawan monopoli VOC yang kejam. Kedua orang tua Sultan Hasanuddin sendiri, yaitu Sultan Maliku Said dan Isabel Muda yang Takuntu, melihat potensial penerus Kesultanan Goa dengan jiwa kepemimpinannya yang menonjol dan kepandaiannya dalam berdagang. Sultan Hasanuddin atau nama aslinya Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape sering diajak oleh ayahnya untuk ikut pertemuan dan dipercaya untuk menjadi delegasi mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Ia pun diberikan jabatan untuk urusan pertahanan Goa dan tidak lama dia pun berhasil menaiki tahta untuk menjadi raja dari wasiat Sultan Maliku Said. Semua berjalan lancar sampai datanglah Company yang berusaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan membuat produksi rempah-rempah menipis dengan cara memotong pohon pala dan membuat ladang uang bagi VOC. Namun Sultan Hasanuddin menolak dengan keras karena bertentangan dengan kehendak Allah. Sultan Hasanuddin sendiri mendatangi VOC dan berkata, "Marilah berniaga bersama-sama, mengadu untuk dengan serba kegiatan," yang dimana Company menjawab dengan bau yang dingin karena melihat keuntungan yang besar di negeri. 1644, Kesultanan Bone bangkit untuk melawan Kesultanan Goa dalam pertempuran Pasempe, yang berakhir dengan kemenangan Sultan II. Di tahun 1660, Kesultanan Bone kembali memberontak dipimpin oleh Arung Palaka, yang merupakan murid dari Sultan Hasanuddin terdahulu. Namun pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan dan Arung Palaka melarikan diri dari Sulawesi Selatan. Company yang gagal untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Jawa mulai beralih ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Cornelis Spilman yang menawarkan kerjasama dengan Arung Palaka untuk menaklukkan Kesultanan Goa yang menolak kerjasama dengan Company. Dan pada tahun 1666, Company mulai menyerang Kesultanan Goa dengan bantuan orang Bugis dan Ternate dari Arung Palaka. Pada tahun 1667, pertempuran berlangsung dengan sangat sengit dan Kesultanan Goa mulai terdesak dan makin lemah, sehingga Sultan Hasanuddin dengan sangat terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667, di mana isi perjanjian tersebut adalah penyerahan penuh monopoli Company dan dominasi atas Sulawesi Selatan. Tetapi perang masih belum usai, dan Sultan Hasanuddin kembali memberontak. Cornelis Spilman juga menguji keberanian dan tekadnya. Pangeran ini termasuk yang paling gagah berani di antara orang Bugis, tetapi ceroboh, lalai, dan tidak disiplin. Dari sinilah Sultan Hasanuddin mulai dijuluki ayam jantan dari timur. Klimaks dari pertempuran ini berada di benteng Somba Opu, benteng terakhir Goa. Sultan Hasanuddin sebenarnya tidak ingin pergi melarikan diri, tetapi kepergian Sultan Hasanuddin menandakan kekalahan pasukan Goa dan turunnya Sultan Hasanuddin dari tahta Kesultanan Goa. Setahun setelah Sultan Hasanuddin turun tahta, ia meninggal karena penyakit ari-ari pada tanggal 12 Juni 1670. Namun Sultan Hasanuddin dikenang sebagai pemimpin yang gigih dan berani dalam mempertahankan kedaulatan kerajaan Goa dari penjajah. Perjuangannya melawan VOC menunjukkan semangat pantang menyerah serta kecintaan besar terhadap tanah air. Hingga kini beliau tetap dihormati sebagai pahlawan nasional yang menginspirasi generasi bangsa. Dan tamatlah biografi Sultan Hasanuddin. BTW, quick credit.
Kalau kalian nggak lihat ya udah, suaraku agak langar. Oh, dan lihat waktunya, sudah lebih dari 5 menit. Dan karena aku ngeditnya mepet, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Ciao. Saatnya